Perkenalkan, nama saya Viana Dwi Lestari dengan NIM 0603 1382 328073, kelas Indralaya, pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Sadarkah kalian, setiap kali harga beras naik, suasana ini langsung berubah. Orang-orang mulai panik, harga bahan pokok yang lain ikut naik, dan semua berita bahasnya cuma satu, kenaikan harga bahan pokok khususnya beras. Apa sih yang menjadi sebab harga beras naik? Padahal katanya stok nasional aman, produksi petani bagus, dan Bulog menyerap jutaan ton. Yuk kita bahas dari sisi pembangunan ekonomi nasional. 1. Distribusi. Mereka, para penghasil beras, terhambat dikarenakan akses jalan transportasi serta logistik lemah menjadikan biaya kirim tinggi, rantai pasok panjang yang akhirnya harga konsumen melonjak. 2. Kebijakan Bulog. Kebijakan ini memiliki tujuan yang bagus, menjaga stok agar tetap aman dengan menyerap jutaan gabah. Akhirnya, di pasar bebas mengalami kenaikan harga yang disebabkan langka jumlah beras sedikit. 3. Pengaruh global dan cuaca yang ekstrim. Harga beras di pasaran dunia naik dikarenakan beberapa negara besar membatasi ekspor karena efek El Nino. Dampaknya, 1. Daya beli masyarakat yang menurun. Rakyat miskin yang pasti terkena imbasnya, karena lebih dari setengah pengeluaran mereka itu buat makan. Akibatnya konsumsi rumah tangga menurun, dan inflasi pangan bisa langsung menekan pertumbuhan ekonomi. 2. Tingkat kemiskinan naik, di mana masyarakat miskin tidak mampu membeli bahan pokok cukup. Akibatnya garis kemiskinan semakin meningkat dan memperlambat program pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi fokus program pemerintah. 3. Tekanan terhadap kebijakan moneter. Bank Indonesia jelas harus menahan inflasi dengan menaikkan suku bunga, tapi efeknya inflasi yang melambat. Jadi satu komoditas saja sudah bisa menggeser arah kebijakan ekonomi nasional. Lalu apa hubungannya dengan pembangunan nasional? Kenaikan harga beras ini dapat menunjukkan bahwa ekonomi kita masih belum merata, pertanian belum efisien, logistik belum kuat, dan transformasi ekonomi di desa masih setengah jalan. Padahal, jika kita bicara soal pembangunan ekonomi itu tidak hanya bertujuan pertumbuhan di angka, melainkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, yang mengartikan bahwa semua lapisan masyarakat bisa merasakan hasil dari pembangunan nasional, termasuk pada petani dan konsumen kecil. Jadi, solusi apa yang dapat dilakukan? Pertama, memperkuat sektor pertanian, di mana bukan cuma fokus di masa panen, namun sejak awal proses tanam, mulai dari teknologi tanam, irigasi modern, sampai digitalisasi rantai pasok. Serta perlu membangun database pertanian digital agar data harga produksi distribusi dapat dipantau secara real. Kedua, membangun infrastruktur pangan nasional. Perbaikan jalan tani, jembatan distribusi, gudang modern, hingga pelabuhan untuk pengiriman antar pulau. Dengan rantai logistik yang baik, biaya distribusi yang ditekan dapat mengatasi kenaikan harga beras. Ketiga, diversifikasi pangan, yaitu mengembangkan alternatif bahan pokok lain seperti singkong, sagu, jagung, atau yang lain. Cara ini bukan untuk mengganti secara total beras dengan bahan pokok yang lain, tetapi memperluas pemilihan bahan pangan agar ketahanan tidak tergantung pada satu komoditas saja. Terakhir, reformasi kebijakan pangan. Pada penyerapan Bulog bisa dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pasar, dan data harga harus terbuka bagi publik supaya rantai pasok bisa dikontrol oleh pemerintah serta masyarakat. Intervensi pemerintah tetap dibutuhkan, namun pada kondisi dan waktu yang tepat. Kenaikan harga beras bukan akhir dari segalanya.
Justru ini menjadi pengingat bahwa ekonomi itu bukan hal yang jauh dari kehidupan kita. Dari harga beras naik, gaji para pekerja, sampai biaya transportasi, semua adalah bagian dari sistem ekonomi yang saling terhubung. Terkadang kita baru sadar pentingnya ekonomi saat-saat seperti ini. Namun, memahami ekonomi sejak awal lebih baik untuk bisa membuat kita siap menghadapi perubahan. Belajar ekonomi bukan hanya untuk para pejabat atau calon ekonom, namun untuk semua orang agar mengerti setiap keputusan kecil kita sangatlah berdampak besar bagi stabilitas ekonomi bangsa. Jadi, saat terjadi seperti ini, jangan cuma marah atau panik, tetapi momen untuk belajar berpikir kritis dan mempelajari bagaimana ekonomi bekerja. Pada akhirnya, tujuan pembangunan ekonomi itu sederhana, menciptakan keadilan, kemandirian, serta kesejahteraan. Bukan hanya angka yang ada di laporan, tapi untuk kehidupan nyata di meja makan setiap keluarga Indonesia. Inilah cerita ekonomi dari beras komoditas kecil yang ternyata berpengaruh besar. Sekian dan terima kasih.